Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung bahas satu bagian penting ya dari materi pemikiran strategis yang Anda bagikan, Iya, betul. yaitu bab 2 tentang disiplin analisis sistem. Nah, dari 6 disiplin itu, kita fokus ke yang kedua ini aja dulu. Siap ya? Siap, oke. Jadi, apa sih inti analisis sistem ini sebenarnya? Kalau lihat sumber Anda, ini katanya soal kemampuan kita membangun kayak peta mental gitu ya, Iya, model mental. buat memahami situasi yang rumit. Misalnya lingkungan bisnis Anda lah. Bukan cuma lihat bagian per bagian, tapi justru gimana semua itu nyambung, kerja bareng gitu. Benar sekali. Dan cara pandang yang menyeluruh ini, holistik ini, yang justru sangat membantu loh. Membantu gimana tuh? Jadi, saat Anda paham hubungan antar bagian, baik di dalam perusahaan, ya, antar tim, antar proses kerja, atau bahkan ya dengan pelanggan, dengan pesaing, bahkan pemerintah atau regulasi. Nah, kalau paham koneksinya, Anda jadi lebih jeli ngelihat di mana ada peluang buat perbaikan. Oke, peluang perbaikan. Atau pertumbuhan. Jadi lebih efektif gitu. Kuncinya memang ngeliat keseluruhan sistemnya, bukan cuma potongan-potongannya aja. Oke. Ini menarik nih. Kenapa sih kemampuan melihat gambaran besar ini jadi kayaknya penting banget buat Anda sekarang? Nah, sumber Anda kan menyoroti ya, dunia sekarang ini makin ruwet, makin cepat berubah. Ah, ya yang istilahnya VUCA itu ya. Betul. Complexity, uncertainty, volatility, ambiguity. Nah, analisis sistem ini ibaratnya kayak kacamata khusus gitulah. Kacamata khusus. Iya, buat bantu Anda fokus ke hal yang penting di tengah semua keruwetan itu. Bahkan bisa bantu kita perkirakan dampak kalau ada perubahan. Contohnya kayak kasus kapal Ever Given itu ya, yang di Suez. Nah, itu contoh bagus. Itu kan nunjukin banget betapa rapuhnya sistem global kita. Super efisien, tapi minim cadangan gitu. Jadi gampang goyah ya. Iya. Nah, kalau kita paham sistemnya, kita bisa lebih siap, bisa antisipasi, bikin rencana cadangan. Masuk akal. Jadi bukan cuma reaktif ya. Tepat. Ini kayak kata Jack Welch, bisa melihat lebih jauh di tikungan. Kalau punya gambaran sistem yang bagus di kepala, Nggak harus formal banget modelnya. nggak harus. Bisa model formal, bisa juga sekedar coretan atau pemahaman mental aja. Itu udah bikin Anda lebih cepat nangkep pola. Oke. Bikin perkiraan jadi lebih pas, dan ya, ujung-ujungnya strategi Anda bisa lebih jitu. Jadi bukan cuma ikut arus, tapi bisa proaktif, ikut mengatur dinamika sistemnya sesuai keinginan Anda. Wah, keren tuh. Nah, terus gimana cara kerjanya? Sumber Anda kan nyebut ada 3 unsur utama ya dalam model sistem. Iya, betul. Ada 3 elemen-elemennya, terus interkoneksi atau hubungan antar elemen itu, dan yang ketiga tujuan atau fungsi dari keseluruhan sistem tersebut. Contoh paling gampang apa ya? Ya, organisasi Anda sendiri, itu contoh sistem yang paling dekat. Oke, organisasi sebagai sistem. Gimana tuh modelnya? Nah, sumber Anda itu mengadaptasi model bintang Galbraith. Coba deh Anda bayangkan organisasi Anda. Oke, Ada elemen-elemen kunci kan, kayak arah strategis. Ini soal visi, misi, tujuan gitulah. Mau kemana sih perusahaannya? sip. Arah. Terus? Terus ada struktur dan pengambilan keputusan. Siapa yang mutusin apa, gimana alurnya. Lalu ada proses dan sistem. Ini cara kerjanya gimana? Proses kerja ya. Iya. Lalu ada orang dan kapabilitas. Siapa aja yang ngerjain, kemampuannya gimana. Terus ada ukuran dan penghargaan. Ini soal KPI bonus gitu ya? Betul. Apa yang dinilai penting, apa yang dihargai. Dan terakhir, tapi penting banget, ada budaya di tengah-tengahnya. Sebagai perekat. Wah, lengkap juga ya. Nah, yang krusial itu bukan cuma elemen-elemennya ada, tapi gimana semuanya selaras, saling dukung gitu. Maksudnya selaras. Contoh ya, misalnya strategi Anda maunya lebih fokus ke pelanggan. Tapi ternyata struktur organisasinya masih kaku. Silo antar departemen kuat banget, prosesnya juga nggak mendukung, ya susah kan mau berhasil. Ah, oke. Jadi ini nyambung semua ya. Kalau satu diubah, yang lain bisa kena imbasnya. Tepat sekali. Makanya ini bisa bantu kita nemuin, titik ungkit. Titik ungkit, leverage points itu ya. Tempat di mana sentuhan kecil bisa kasih dampak besar. Nah, itu dia. Bisa dibilang gitu. Misalnya nih, budaya. Budaya itu kan dipengaruhi semua elemen lain tadi. Di organisasi. Menarik. Selain titik ungkit, apalagi yang perlu diperhatikan?
Penting juga buat ngenalin apa yang jadi faktor pembatas atau bottleneck. Apa sih yang menghambat? Oke, bottleneck. Terus pahami juga putaran umpan balik atau feedback loops. Ada loop yang bikin sistem stabil, tapi ada juga yang malah bikin kita susah berubah, kayak terjebak gitu. Feedback loop. Iya. Dan satu lagi, hati-hati sama yang namanya nonlinearitas dan titik kritis atau tipping points. Tipping points. Kayak gimana tuh? Itu kondisi di mana perubahan kecil yang tadinya kayak nggak berarti, tiba-tiba bisa memicu efek yang besar banget dan nggak terduga. Kayak efek bola salju lah. Bisa terjadi di perubahan iklim, bisa juga di dinamika pasar. Wah, jadi kompleks ya ternyata. Sumber Anda juga nyinggung soal desain organisasi adaptif ya. Ada subsistem deteksi ancaman, manajemen krisis. Iya, ada itu. Terus belajar pasca krisis, sampai pencegahan masalah. Kedengarannya emang agak rumit. Tapi penting ya. Vital malah. Intinya sih gimana caranya membangun kemampuan organisasi biar lebih peka dan cepat tanggap sama perubahan. Tapi ya, perlu diingat juga keterbatasannya. Keterbatasan model sistem ini. Betul. Model itu kan cuma alat bantu, penyederhanaan. Akurasinya ya tergantung asumsi di baliknya. Dan bisa aja jadi usang kalau situasinya berubah drastis. Jadi jangan terlalu saklek sama modelnya ya. Iya, fokusnya lebih ke memahami dinamika utamanya, pola besarnya, bukan ngejar representasi yang sempurna sampai detail terkecil. Oke, sip. Jadi kesimpulannya nih buat Anda para pendengar, apa ya? Gimana caranya biar kita bisa makin lihai lah dalam analisis sistem ini? Jawabannya satu sih, latihan. Kuncinya itu latihan. Latihan gimana? Sumber Anda nyaranin beberapa langkah praktis kok. Coba mulai dengan pertama, definisikan dulu batas sistem yang mau Anda amati. Mau sejauh mana? Oke, tentukan batasnya. Terus coba petakan hubungan sebab akibat antar elemen di dalamnya. Mungkin bisa pakai diagram causal loop sederhana gitu. Dipetakan ya hubungannya. Iya, lalu coba cari kira-kira di mana ada faktor pembatas atau bottleneck-nya. Di mana ada potensi titik ungkit. Cari bottleneck dan titik ungkit. Terakhir, evaluasi solusi atau ide perbaikan dari kacamata sistem ini. Apakah solusi ini malah bikin masalah baru di bagian lain? Kuncinya yaitu, terus latih diri Anda buat ngelihat gambaran besarnya, the big picture, dan gimana semua bagian itu saling mempengaruhi. Latihan melihat koneksi dan dampak ya. Pembahasan yang padat banget tapi ini penting ya. Disiplin analisis sistem ini benar-benar fondasi ya buat kita bisa nggak gagap gitu ngadepin kerumitan. Betul. Dan bisa bertindak lebih strategis pastinya. Ini nyambung banget sama kemampuan pengenalan pola yang kita bahas di waktu sebelumnya ya. Iya, nyambung banget. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi nih ya, memahami sistem itu kan bukan cuma soal mendiagnosis masalah yang udah ada, Terus? tapi juga soal merancang, mendesain. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaan apa tuh? Gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara sengaja merancang interaksi di dalam tim Anda atau mungkin dalam proyek yang Anda kerjakan biar lebih efektif, tentunya dengan mempertimbangkan potensi titik ungkit atau hambatan yang mungkin udah Anda petakan dari analisis sistem tadi. Wah, menarik banget itu pertanyaannya. Bagaimana merancang sistem interaksi yang lebih baik ya? Oke, jadi bahan pemikiran yang bagus. Sip. Baik, sepertinya cukup sekian dulu ya untuk pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.